Bapa yang di sorga, kami mohon Roh Kudus membantu kami untuk mempelajari firman. Hamba-Mu yang tidak pasti ditolong, kuasai Tuhan, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dari depan ini kami sapa salam, selamat hari Sabat Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita setiap hari Sabat. Dan terima kasih kepada Elis yang sudah bawakan cerita anak-anak, dan kepada Jabri, Marvin, Ruth, dan juga Kimberly. Terima kasih atas lagu pujiannya, dan Tuhanlah kiranya yang memberkati dan memberikan selalu sukacita untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik dalam bernyanyi maupun hal yang lainnya. Pada hari Sabat ini saya ingin bawakan bukan hal yang baru, tetapi sesuatu yang mungkin sudah kita miliki, tinggal kita lebih hidupkan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menghadapi berbagai tantangan yang ibarat sebuah pertandingan, apakah itu di tempat kerja, dalam keluarga, dan di sebuah komunitas, atau bahkan dalam perjuangan iman kita masing-masing. Kita terus berhadapan dengan sebuah arena yang namanya arena hidup itu sendiri. Kita bisa bayangkan seorang atlet yang memasuki pertandingan besar. Dia telah berlatih, mempersiapkan sebuah strategi, dan fokus pada tujuan akhirnya, yaitu sebuah kemenangan. Demikian pula kita perlu mempersiapkan diri dalam arena hidup ini, kita dengan cara yang sama. Sebagai ayat intinya tadi dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 14, aku berlari-lari ke arah tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada yang mau kita kejar. Kalau ada hadiah yang mau kita coba kejar, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau setiap ada acara PA yang dilakukan di acara inti, selalu ada seseorang yang menyatakan, apa hadiahnya? Kenapa selalu ada disebut hadiah? Ini mungkin merangsang orang untuk mengikuti acara tersebut, sehingga dia berpartisipasi untuk mengikutinya. Tetapi tujuan utama dari acara itu adalah bagaimana supaya kita menyerap apa yang disampaikan oleh pembawa acara itu sendiri, sehingga selalu ditanya apa hadiahnya untuk memotivasi. Tetapi ini agak berbeda, saudara. Yang mau kita dapatkan hadiah ini adalah panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah punya tujuan yang jelas. Kalau ayat kuncinya di sini dikatakan 1 Korintus 9 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Berlari-larilah dengan tujuan, bukan seolah-olah tanpa arah. Kalau kita ingin mendapatkan satu panggilan dan kita menerima panggilan itu, maka yang pertama perlu kita lakukan adalah yang dimana kita seperti berlari-lari dengan ada satu tujuan yang ingin kita raih. Dikatakan bahwa seorang atlet yang sukses selalu memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai garis finish dengan sebuah kemenangan. Begitu juga dalam hidup kita, tujuan yang jelas akan memandu langkah saudara dan saya untuk kita bisa bersama-sama nantinya di sorga yang Tuhan sediakan. Kalau seorang pelari maraton yang tidak tahu kemana dia berlari, pasti akan tersesat. Begitu juga kita tanpa tujuan yang jelas, kita akan kebingungan di tengah kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki tujuan. Tujuan akhir kita adalah sorga yang Tuhan sediakan. Tentukan tujuan hidup yang jelas dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Apakah kita untuk melayani, mengasihi sesama, atau mencapai kedewasaan rohani? Fokuslah pada tujuan itu dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada tahun 1984, ada seorang atlet lari asal Amerika Serikat bernama
Michael Johnson, memenangkan medali emas dalam Olimpiade Los Angeles. Dalam wawancara setelah selesai pertandingan, ia mengungkapkan bahwa sejak awal karirnya tujuannya jelas, dia untuk menjadi juara dunia. Dan akhirnya saudara, karena dia punya tujuan dan dia menjadi juara dunia. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah ragu akan tujuannya. Bahkan ketika tantangan datang menghampirinya, dia tetap berkeyakinan suatu hari dia akan menjadi juara. Seperti Michael yang memiliki tujuan yang jelas, kita juga perlu memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, terutama dalam hidup rohani kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan mencapai hidup kekal bersamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini tidak mudah, tetapi ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Ya, tidak cukup hanya kita bisa memiliki yang lainnya, terlebih di dalam hal kerohanian, yang dimana inilah yang diinginkan Tuhan, supaya kita juga memiliki kerohanian yang mau tujuan, yaitu supaya kita mendapatkan panggilan yang diminta oleh Tuhan. Yang kedua adalah disiplin dalam latihan. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. Setiap orang yang bertanding dalam gelanggang olahraga, ia menguasai dirinya dalam segala hal. Ini bisa kita lihat dari seorang atlet yang berlatih dengan keras dan disiplin. Begitu juga kita harus memiliki disiplin dalam hidup rohani kita. Pertama adalah berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Saya tidak tahu apakah kita ini masih serius di dalam berdoa, masih lagi mau membaca Alkitab, atau masih mau lagi beribadah. Saya tidak tahu orang-orang muda generasi Gen Z ini sekarang apakah masih ingin belajar akan Alkitab. Ya, ketika saya mengajar di atas untuk anak-anak kita, saya selalu mengarahkan kepada mereka supaya mereka bukan hanya fokus kepada hal-hal yang mereka senangi selama di dunia. Boleh jadi mereka juga tidak ada minat untuk memikirkan siapakah Tuhan itu. Saya katakan, bagaimana kita bisa percaya kepada yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kita susah untuk mempercayai selama kita berada di dunia ini. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, kalau suatu hari nanti anak kita, generasi yang sekarang ini, mereka tidak serius dan mereka tidak tertarik lagi tentang perkara sorgawi. Kenapa? Karena mereka sudah dicekokin begitu banyak hal yang mereka bisa lihat di gadget mereka. Dan akhirnya banyak ajaran-ajaran yang dimana mereka terima dan akhirnya boleh jadi menjadi hilang. Jadi sekaranglah caranya kita itu mendoktrini mereka, memberikan pemahaman sedini mungkin. Bukan hanya pendeta, ketua-ketua jemaat, semua orang-orang tua yang harus memperhatikan anak-anak di gereja ini supaya mereka tidak hilang di kemudian hari. Saudara-saudara, ini tanggung jawab kita bersama. Karena saya melihat kemungkinan besar analisa orang juga benar itu. Anak-anak yang kalau tidak dibekali dari sekarang, didoktrini dari sekarang, diingatkan dari sekarang, mereka boleh jadi ketika mereka sudah bisa mandiri hilang oleh karena mereka tidak kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semuanya dikatakan disiplin dalam latihan itu penting sekali. Mengingatkan anak kita untuk berdoa, mengingatkan mereka untuk membaca Alkitabnya, dan mengingatkan mereka untuk beribadah, apapun ibadah yang mau dilakukan. Saudara-saudara, kalau seorang atlet yang makan sembarangan dan malas berlatih tidak akan pernah menjadi juara. Begitu juga dengan kita. Jika kita tidak disiplin dalam kehidupan rohani, kita tidak akan berkembang. Sebagai dimana kita bayangkan, kita harus ciptakan rutinitas harian yang mendekatkan Anda dengan Tuhan. Seperti tadi, membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah. Disiplin ini akan memperkuat iman saudara dan saya. Saudara-saudara, ada seorang atlet juga, ya ini Usain Bolt, pelari tercepat sepanjang masa. Dikenal dengan disiplin latihannya yang luar biasa. Setiap hari ia berlatih berjam-jam, bahkan dalam kondisi yang sangat melelahkan. Meski ia memiliki bakat alami dikatakan, Bolt selalu menekankan bahwa tanpa disiplin dan latihan yang keras, ia tidak akan bisa mencapai prestasinya. Ya, ini tantangan bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita membawa keluarga kita, rumah tangga kita,
Saya percaya jemaat Kemang Pratama yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah membawa kita, membawa keluarga, membawa anak-anak untuk memiliki disiplin yang kuat dan latihan yang keras untuk bisa mencapai sebuah prestasi, yaitu suatu hari nanti anak-anak itu akan setia kepada Tuhan. Saudaraku, aplikasi daripada ilustrasi itu, disiplin dalam hidup rohani seperti Usain Bolt dalam latihan. Kita perlu membiasakan diri untuk berdoa, membaca Alkitab dan melayani dengan setia agar bisa terus bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, berjuang dengan semangat dan kekuatan. Ibrani 12 ayat 12 dikatakan demikian. Karena itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara-saudara, dalam pertandingan, semangat dan kekuatan itu sangat penting dalam hidup rohani. Kita perlu semangat dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita. Apakah ujian-ujian itu yang ringan atau ujian yang berat, itu akan datang kepada kita. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap daripada ujian. Ketika seorang atlet mulai lelah, dikatakan pelatihnya memberi semangat, mengatakan kamu bisa terus berjuang. Begitu juga Tuhan akan memberi kita semangat dan kekuatan untuk terus berjuang. Ketika Anda merasa lemah atau kehabisan Anda di jalan hidup, ingatlah bahwa Tuhan akan memberi Anda kekuatan. Percayalah pada janjinya bahwa Dia akan menyertai Anda. Pada tahun 2016 saya ini ambil dari para legend ya, artinya dalam bidang olahraga. Pada tahun 2016 Muhammad Ali, seorang petinju legendaris, mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia tetap bertarung meski tubuhnya sudah sangat lelah dan sakit. Ketika ditanya apa yang membuatnya tetap berjuang, ia menjawab, aku tidak akan berhenti karena aku tahu perjuanganku lebih besar dari sekedar aku. Saudara-saudara, semangat dan kekuatannya tidak datang dari dirinya sendiri, tapi dari tujuan yang lebih besar. Dalam hidup rohani kita, meskipun kita merasa lelah atau menghadapi banyak cobaan, semangat dan kekuatan kita harus datang dari Tuhan. Dia akan memberi kita kekuatan untuk terus berjuang seperti Muhammad Ali yang berjuang sampai akhir. Saudara-saudara, kita juga harus melihat tangguhnya seorang Muhammad Ali. Bagaimana supaya kita fokus kepada perkara surgawi yang kadang-kala mungkin itu bisa kita tidak terlalu fokus karena kita terlalu fokus dengan perkara-perkara duniawi. Yang keempat adalah fokus pada garis finish. Ini menarik, saudara. Setiap seorang atlet dia berusaha untuk mau mencapai garis finish. Kalau seorang atlet dia ingin mencapai garis finish, dia berusaha untuk menjadi juara satu. Tetapi kita sekalipun saudara tidak yang pertama untuk di garis finish, tapi saudara dan saya bisa memasuki garis finish, itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa, saudara, kalau umpamanya si A itu duluan masuk surga, lalu kita di garis finish yang terakhir, tapi kita tidak mau lalai, tetap kita punya tujuan, saya harus sampai ke garis finish, maka kita akan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, fokus 2 Timotius 4:7, aku sudah selesai berlomba, aku telah memelihara iman. Fokus pada garis finish memastikan kita tetap bergerak maju meski ada rintangan dalam hidup ini. Garis finish kita adalah hidup kekal bersama Tuhan. Inilah garis finish kita itu, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang tadi di ruangan remaja tadi, RTF. Sekalipun engkau tidak melihat Tuhan, tapi engkau beriman kepadanya, suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Dia. Di sorga kita tidak ada lagi merasa sakit, tidak ada merasa sedih, tidak ada lagi perasaan-perasaan kita di dunia ini. Di sorga itu kita akan bersuka cita bertemu dengan Yesus. Disitulah engkau akan bisa banyak pertanyaan. Sampaikan kepada pertanyaanmu itu kepada Tuhan. Dia akan menjawab semuanya kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, garis finish kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita coba untuk selalu hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pelari yang fokus pada garis finish tidak akan terganggu dengan kerumunan penonton atau kelelahan. Begitu juga kita, fokuskan mata kita kepada tujuan akhir, hidup kekal dengan Kristus. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekarang banyak orang mulai coba-coba menafsirkan. Ya, kemarin saya mendengar
Saya tidak tahu pidato daripada Donald Trump, yang paling saya ingat kemarin bahwa hanya 2 gender, laki-laki dan perempuan, tidak ada selain itu. Tetapi ada juga mengkaitkan bagaimana kejadian kebakaran yang luar biasa. Saudara-saudara, apakah mungkin ini bagian daripada satu pemahaman yang sudah lama kita selalu didengung-dengungkan dan diingatkan, bahwa nubuatan akan tergenapi dan kita akan mempersiapkan diri untuk melihat bagaimana akhir dari segalanya. Saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa hidup ini sementara dan tujuan utama kita adalah hidup bersama Tuhan. Jangan biarkan masalah duniawi mengalihkan perhatian saudara dan saya dari tujuan akhir kita, bagaimana supaya kita bisa berada di sorga bersama Tuhan. Pada pertandingan Ironman Triathlon yang merupakan salah satu kompetisi paling berat di dunia, seorang atlet bernama John Howard berusia 60 tahun. Bayangkan saudara, berusia 60 tahun berhasil menyelesaikan lomba meski pada usia yang lebih tua. Saya tidak bisa membayangkan usia 60 tahun. Ini lomba Ironman Triathlon ini kalau tidak salah itu ada di darat, baru berenang, naik sepeda, luar biasa susahnya olahraga ini. Tetapi usia 60 tahun berhasil menyelesaikan lomba meski pada usia yang lebih tua. Ia mengatakan bahwa fokus keberhasilannya adalah fokus pada garis finish. Meskipun tubuhnya sudah sangat lelah, ia menekankan bahwa mengingat tujuan akhir adalah memberi kekuatan untuk terus melangkah. Seperti John yang tetap fokus pada garis finish, meski lelah kita juga harus fokus pada tujuan akhir kita. Bagaimana supaya saya dan saudara dan semua kita yang hadir hari ini bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin tidak sama usia kita sekiranya Tuhan datang yang kali kedua. Jangan biarkan masalah atau hambatan di dunia ini mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama. Dan yang kelima, saudara, mari kita jaga kesehatan dan kondisi tubuh. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Atlet yang baik menjaga tubuhnya dengan makan yang sehat, beristirahat dan berolahraga. Kita juga perlu menjaga tubuh ini karena itu adalah alat Tuhan untuk sebuah pelayanan. Ini adalah sebuah kutipan untuk saya sendiri dan bagi kita yang hadir. Bagaimana kita bisa untuk mengolah tubuh ini supaya lebih baik melalui makanan yang kita makan. Tidak mudah, tetapi inilah yang diinginkan Tuhan, supaya kita menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini dikatakan adalah bait Roh Kudus Allah, supaya kita menjaga dan meliharanya. Dikatakan bahwa seorang atlet yang malas berlatih atau makan sembarangan pasti akan kalah dalam sebuah pertandingan. Begitu juga kita, jika tubuh kita tidak kita jaga, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu kita jaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang sehat, cukup tidur dan olahraga. Ini akan membantu Anda tetap kuat dalam menjalani kehidupan rohani dan pelayanan. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah petenis wanita yang sangat terkenal, Serena Williams, petenis top dunia, pernah berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatannya. Ini seorang petenis, seorang wanita. Setelah melahirkan anak pertamanya dikatakan ia harus berjuang keras untuk kembali ke bentuk tubuh terbaiknya. Karena dia seorang petenis yang handal. Lalu ketika dia melahirkan, dia punya komitmen bahwa dia harus bisa mengembalikan bentuk tubuhnya sehat, fisiknya kuat untuk dia bisa melanjutkan tenis yang dia gemari. Serena mengungkapkan bahwa perawatan tubuh dan fisik yang teratur adalah kunci agar dia bisa tampil prima dalam pertandingan. Seperti Serena yang menjaga tubuhnya, kita juga perlu menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Saudara-saudara, menjaga kesehatan fisik memungkinkan kita melayani Tuhan dengan lebih baik dan dengan energi yang lebih besar. Yang keenam, miliki tim yang mendukung. Ayat kunci, 2 orang lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Pengkhotbah 4:9. Saudara-saudara, seorang atlet butuh tim untuk mendukung, memberikan semangat dan mengingatkan ketika dia lelah.
Demikian juga kita butuh persekutuan dengan orang-orang percaya untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam pertandingan tim sepak bola, setiap pemain mendukung satu sama lain, saling memberikan semangat. Begitu juga dalam hidup rohani, kita perlu satu sama lain. Saya ada juga heran ya, kalau ada orang senang sekali dengan satu tim sepak bola, idola sepak bola. Begitu idolanya kalah, sedih dia saudara. Ya, apalagi kalau udah saling saut-sautan sesama, oh lu punya grup apa pemain kalah, nggak ada hebatnya, sedih saudara. Kenapa? Itu masih mendukung. Bagaimana lagi kalau terlibat langsung di dalam tim itu? Ya, sering sekali mungkin kita juga harus apa? Saling menguatkan untuk di mana kita bisa mencapai sebuah tim yang baik. Bangun hubungan yang kuat dengan sesama orang percaya, jadilah bagian dari kelompok yang kecil atau komunitas yang dapat saling mendukung dalam iman. Nah, ini seorang pemain basket yang terkenal, ya, LeBron James. Pemain basket legendaris sering mengatakan bahwa suksesnya dia tidak hanya karena kemampuan individu, tetapi juga karena dukungan tim yang solid. Jadi berhasilnya seseorang itu bukan karena dia hebatnya saja, tetapi karena ada timnya yang solid, sehingga dia bisa meraih satu puncak kejayaan, di mana dia termasuk seorang pebasket yang terkenal di dunia. Dalam beberapa wawancara ia mengakui bahwa rekan-rekan setimnya adalah kekuatan utama yang membuatnya terus maju. Tanpa mereka ia tidak akan bisa meraih banyak kemenangan besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tujuan daripada jemaat ini. Rencana kerja daripada jemaat ini ada, yang sudah dibuat daripada departemen yang ada di gereja, dan ini departemen ini ataupun pengurus pelayan gereja membutuhkan tim, yaitu seluruh anggota jemaat untuk mendukung program-program kerja yang akan dilakukan. Tanpa tim, tanpa dukungan, tanpa sokongan daripada gereja, maka program-program gereja di tahun 2025 tidak akan berjalan dengan maksimal. Itu sebabnya kami percaya dukungan daripada seluruh anggota jemaat di Kemang Pratama yang diberkati oleh Tuhan. Maka ketika nanti program kerja ini akan dibawa di hadapan jemaat, maka jemaat akan mendukung dan menyetujui. Ini harapan kita. Karena ada sesuatu yang ingin kita capai. Di samping kita memiliki program kerja, kita juga ingin kerinduan kita adalah di saat saudara dan departemen semua gereja, pelayan gereja saling mendukung, maka kita juga saling mendukung dan menguatkan untuk kita sama-sama punya tujuan. Di balik daripada rencana kerja adalah bagaimana supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dalam hidup rohani kita juga membutuhkan tim, yaitu komunitas orang percaya yang saling mendukung dan menguatkan. Mari kita bangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang akan mendukung perjalanan iman kita, supaya kita bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, dan saling memaafkan untuk satu tujuan yang hebat, bagaimana supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, percayalah pada pelatih. Pelatihnya adalah Tuhan. Ayat kunci, aku dapat melakukan segala perkara dapat kulakukan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 13. Dalam pertandingan, pelatih yang baik memberikan arahan dan kekuatan. Tuhan adalah pelatih kita yang membimbing dan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Kalau seorang atlet yang mempercayai pelatihnya akan mendengarkan setiap instruksi dan nasihat. Begitu juga kita. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang tahu jalan terbaik untuk kita. Percayakan hidup saudara dan saya dan saudara kepada Tuhan. Ikuti petunjuknya melalui firman dan Roh Kudus. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan selalu menang dalam pertandingan hidup ini. Terakhir, seorang bernama Michael Jordan, salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa, selalu mengakui bahwa keberhasilan dalam olahraga tidak terlepas dari bimbingan dan pelatihan dari Phil Jackson, seorang pelatih legendaris. Michael mengatakan bahwa kepercayaan penuh pada pelatihnya yang memimpin strategi tim yang mengarahkan mereka melalui setiap pertandingan sangat penting untuk mencapai kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari begitu banyak hal, hanya 7 yang ingin saya sampaikan kepada kita. Tuhan adalah pelatih utama kita dalam hidup rohani ini. Kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, mengikuti petunjuknya dan bergantung padanya untuk mencapai sebuah kemenangan dalam hidup
terlebih untuk bisa mencapai satu tujuan di mana kita bisa bersama-sama nantinya di sorga yang Tuhan sediakan. Sebagai kesimpulan, pesan utama untuk menang dalam pertandingan hidup, kita perlu tujuan yang jelas, disiplin, semangat, fokus, menjaga tubuh, dukungan tim, dan yang terpenting Tuhan sebagai pelatih kita. Dan tindakan nyata yang perlu kita lakukan, marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita saling mendorong satu dengan yang lain, supaya kita terapkan 7 hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dan fokus pada tujuan akhir, disiplin dalam hidup rohani, dan percayakan setiap langkah kepada Tuhan. Harapan dan doa kita bersama, kita akan bisa bersama-sama fokus kepada tujuan akhir, yaitu dengan Tuhan di surga. Tuhan memberkati.